Beberapa tahun terakhir, gaya hidup minimalis mulai digandrungi. Ternyata kita mulai jengah dengan materi. Kita mulai sadar, materi tetap tak mampu menenangkan dan membahagiakan hati. Materi tetap tak mampu mengatur penilaian diri. Sekarang kita baru mengerti mengapa Rasulullah dan para sahabatnya tak pernah ambil pusing soal pakaian. Hidup dengan 3-4 baju, cuci, kering, pakai, baju-baju penuh tambalan bisa dikenakan oleh manusia-manusia pilihan. Sekarang kita baru mengerti mengapa Rasulullah dan para sahabatnya tak pernah ambil pusing soal tempat tinggal. Kita ingat bagaimana pesan Salman Al-Farisi pada tukang bangunan rumahnya. Kalau berdiri, kepalaku harus terpentok. Kalau tidur, kakiku harus tertekuk. Atau tangis bahagia Umar bin Khattab saat berkunjung ke rumah seorang gubernur Syam, wilayah kaya raya yang harusnya jadi lahan basah bagi para penguasa. Rumah petak itu hanya berisi pedang, tameng, dan beberapa alat masak. Hatiku tenang karena dunia tidak merubahmu, ucap sang Amirul Mukminin pada Abu Ubaidah. Sekarang kita baru mengerti mengapa Rasulullah dan para sahabatnya tak pernah ambil pusing soal makanan. Makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Sering berpuasa, hanya makan makanan yang halal dan baik. Sekarang kita baru mengerti mengapa Rasulullah dan para sahabatnya tak pernah ambil pusing soal uang. Semakin banyak rezeki, semakin banyak pula mereka berinfak. Membiayai logistik perang, menginfakkan kebun-kebun, mewakafkan sumur jadi hal yang biasa. Sekarang kita baru mengerti, gaya hidup minimalis yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya sejak dulu bersebab berharganya waktu yang mereka miliki. Materi tak boleh jadi distraksi. Tak ada waktu untuk memandangi tumpukan pakaian di lemari, bingung memilih pakaian tiap pagi. Tak ada waktu untuk berlama-lama belanja, mengikuti fashion terkini. Tak ada waktu berbincang, saling menghakimi, menilai manusia hanya dari baju yang ia beli. Tak ada waktu malas karena perut-perut kenyang hingga tak bisa berdiri. Tak ada waktu mengeruk harta, menyelundupkan barang mewah, main proyek, atau terlibat korupsi. Bersebab karya dan amanahnya yang begitu besar, maka materi tak boleh jadi pemberat langkah. Begitulah Allah izinkan Umar bin Khattab mampu meluaskan Islam hingga lintas negeri. Aisyah bisa menghafal ribuan hadis dan mengajarkan ilmu seluas-luasnya. Abu Ubaidah dan Salman Al-Farisi mampu menjadi gubernur yang memakmurkan rakyatnya. Sekarang kita baru mengerti, gaya hidup minimalis yang sejak dulu Islam ajarkan bukan untuk mengekang hingga terlihat menyedihkan, tapi menjaga kita dari yang tak berguna, lalu fokus menciptakan karya-karya besar, menciptakan pengaruh, membuahkan banyak manfaat untuk manusia. Ya, sekarang kita baru mengerti, kita perlu melepaskan belenggu materi agar hati ringan berlari mendaki surga tertinggi.